Halo tim rekrutmen Digistar Internship by Telkom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Imade Dharma Satya Mulyawan. Saya biasa dipanggil Dharma, dan saya merupakan mahasiswa yang akan memasuki semester 7 di program studi Teknologi Sains Data Universitas Erlangga. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang diri saya, baik itu dari kelebihan, kekurangan, proyek yang sudah saya kerjakan, dan lain-lain. Jadi kita mulai saja langsung dari kelebihan dan kekurangan saya. Untuk kelebihan saya yang pertama itu saya adaptif. Jadi saya bisa beradaptasi baik dengan lingkungan baru ataupun dengan tantangan baru yang diberikan pada saya. Yang kedua, saya itu memiliki kemampuan analisis data yang baik. Jadi tentunya untuk menjadi AI engineer kita butuh data yang banyak. Dan untuk mendapatkan data yang baik, tentunya kita bisa menganalisis data yang kita dapat. Jadi saya memiliki kemampuan tersebut. Dan gak cuma dari kelebihan yang saya punya, tentunya saya memiliki kekurangan juga. Jadi kekurangan yang saya miliki itu saya sering kurang fokus untuk mengerjakan suatu hal. Jadi untuk mengatasi kekurangan saya tersebut, saya biasanya membagi tugas yang diberikan kepada saya. Misal saya diberikan tugas, maka saya akan membagi tugas saya itu menjadi beberapa bagian, beberapa step-step yang bisa saya kerjakan secara berurutan dan juga dalam waktu yang cukup singkat. Dan itu menurut saya itu sangat membantu saya untuk fokus, karena hal-hal yang saya kerjakan itu kecil dan dalam jangka waktu yang cukup singkat, sehingga saya bisa fokus terlebih dahulu ke step yang pertama, baru melanjutkan ke step yang kedua. Nah, selanjutnya adalah motivasi dan juga komitmen saya mengikuti Digistar Internship bagian AI Engineer. Jadi berbicara mengenai pengembangan AI, motivasi utama saya untuk bergabung sebagai AI Engineer intern ini sangatlah kuat. Jadi saya ini melihat Telkom Indonesia ini sebagai pionir dalam transformasi digital di Indonesia. Kita sudah tahu kalau tentu saja Telkom memiliki potensi data dan jumlah data yang sangat banyak, dan data itu dapat diolah menjadi solusi AI yang tentunya berdampak. Oleh karena itu, saya percaya dengan kesempatan emas yang telah diberikan kepada saya dapat mengaplikasikan pemahaman saya mengenai AI modeling dan juga AI deployment, tetapi juga berkontribusi langsung kepada pengembangan produk yang dapat berdampak bagi Telkom ataupun bagi masyarakat. Untuk komitmen saya sendiri, saya berkomitmen penuh untuk belajar sungguh-sungguh dari para ahli yang ada di Telkom Indonesia, dan juga beradaptasi dengan teknologi dan juga tools-tools yang baru dan mungkin diberikan kepada saya nanti, dan juga memberikan kontribusi bagi tim AI Engineer nanti. Untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang berkolaborasi dengan tim UAS Natural Language Processing saya dulu untuk memasukkan hasil kerja kami, yaitu ekstraksi informasi bencana dengan pendekatan supervised dan juga unsupervised learning menggunakan berita online di Indonesia, yang akan kami masukkan ke jurnal Springer. Selanjutnya, untuk project paling menarik yang pernah saya kerjakan itu adalah project ujian akhir semester di mata kuliah machine learning saya yang saya kerjakan bersama tim yang kami beri nama Anemia, yang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat mendeteksi seseorang terkena anemia atau tidak menggunakan gambar dari konjungtiva mata atau kelopak bawah mata. Nah, kenapa kita memilih itu? Karena untuk mengetes anemia itu biasanya kan dilakukan dengan metode invasif atau suntikan. Jadi kami mengembangkan web yang bisa mendeteksi anemia atau tidak tanpa menggunakan metode invasif. Dan peran saya apa sih di proyek ini? Jadi peran saya itu adalah mengelola back-end-nya, di mana saya menyambungkan antara model dan juga front-end-nya. Selain back-end, saya juga membantu dalam pembuatan model. Jadi apa yang saya lakukan sih? Jadi kita mulai dari back-end-nya menggunakan Flash. Selain itu, untuk pembuatan modelnya apa aja yang saya lakukan? Itu kita ngumpulin data dan juga preprocessing datanya. Jadi kita ngambil datasetnya ini, dataset konjungtiva mata dari Mendeley dan juga Kaggle. Kemudian kita juga melakukan anotasi segmentasi menggunakan RoboFlow. Setelah itu kita augmentasi datanya, kita rotasi, kita ubah warnanya, kita flip secara horizontal, kita atur blurnya, kita atur noise-nya untuk meningkatin robust dari modelnya itu sendiri. Selanjutnya adalah kita melatih model segmentasinya. Jadi kita menggunakan YOLO versi 11 bagian segmentasi untuk identifikasi dan segmentasi area konjungtiva mata secara presisi. Model ini kita latih dengan loss function gabungan kayak bounding box, klasifikasi dan juga segmentasi, dan juga optimizer dari SGD. Kemudian kita juga mengklasifikasi. Kita melatih model klasifikasi menggunakan YOLO 11 CLS varian medium untuk mengklasifikasikan seseorang ini statusnya anemia atau non-anemik.
Selanjutnya kita melakukan yang namanya hyperparametric tuning, melakukan optimasi hyperparametric seperti epoch, batch size, kemudian learning rate dan juga patient untuk mencapai akurasi optimal dan mencegah overfitting dari modelnya ini sendiri. Untuk proyek ini kurang lebih dikerjakan selama 3 bulan, mulai setelah setelah UTS sampai sebelum UAS, di mana kita melakukan dari pengumpulan datanya, berprosesi, augmentasi, pelatihan model, pembuatan front end, back end, dan juga deployment. Ya, kendala terbesar yang saya hadapi, yang pertama itu adalah kita harus menemukan model yang memiliki akurasi terbesar, namun dengan waktu paling sedikit, dan juga kita harus melakukan secara real time. Oleh karena itu, kita menemukan solusi untuk menggunakan model YOLO versi 11 yang sudah terkenal cepat dalam memproses gambar secara real time. Nah, untuk hasil dari proyek Ainemia ini sangat memuaskan karena kami berhasil mendapatkan akurasi 89,8% dengan waktu proses hanya 5 detik. Jadi, dari proyek yang saya sudah paparkan, tentunya saya harus mempunyai kemampuan dalam menguasai tools yang dibutuhkan. Jadi, tools yang biasa saya gunakan, yang pertama itu ada Python. Saya bisa kasih nilai 9 karena saya mampu untuk mengembangkan model machine learning ataupun deep learning. Kemudian saya juga mampu memanfaatkan framework yang bisa menggunakan Python seperti Flash, kemudian Laravel itu saya juga bisa. Package-nya juga kayak PyTorch, terus Matplotlib, dan lain-lain yang banyak itu saya juga mampu menggunakannya. Kemudian saya juga bisa untuk database itu SQL, khususnya MySQL. Itu bisa saya kasih nilai 8 untuk kemampuan saya menguasainya. Selanjutnya adalah visualisasi, saya biasa menggunakan Power BI. Power BI bisa saya kasih nilai 8 karena saya mampu untuk memilih mana sih visualisasi yang baik untuk divisualisasikan data ini, visualisasinya yang cocok seperti apa, saya tahu caranya. Kemudian ada Excel, saya menggunakan Excel ini sedikit, jadi saya bisa kasih nilai 6 kurang lebih. Kemudian untuk penutup, dengan semua pengalaman dan skill yang telah saya asah selama berkuliah ini, saya sangat berharap dapat menjadi bagian dari tim engineer di Digistar Internship Telkom Indonesia, dan juga saya juga siap untuk berkontribusi dengan kemampuan baik teknis ataupun non-teknis saya untuk belajar dari para profesional dan tumbuh bersama Telkom di program ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, dan juga terima kasih kepada tim rekrutmen karena telah menonton video resume saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.